teman-teman kreatif yang pengen jadi konsultan branding syariah, saya akan pertemukan, saya akan kumpulin, saya akan berikan tips-tipsnya biar mereka berani untuk membuka perusahaan sendiri. Kesempatan, kalau rekan-rekan Painting Explorer Channel ada yang menghubungi Syafaat untuk belajar bikin perusahaan desain, perusahaan kreatif yang syariah, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, rekan-rekan Painting Explorer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, saya sekarang memiliki suatu kesempatan yang istimewa. Sekarang saya sedang mengunjungi pameran desain. Judulnya Right on the Right. Apa itu Right on the Right? Nanti kita tanya. Kita kenalan dulu dengan desainernya. Jadi ini suatu pameran. Apa itu bentuk pamerannya, nanti kita akan bertanya-tanya. Nah, siapa desainernya? Teman-teman sudah tidak asing ini. Paling tidak kiprahnya. Biasanya begini, di dunia seniman itu nama itu sudah terdengar. Meskipun wajah kadang belum dikenal, tetapi nama dikenal duluan. Beda dengan di dunia seni musik. Kalau di dunia seni musik kan seringkali wajahnya sudah kenal pasti kan kalau kita lihat televisi. Nah, kalau di dalam dunia seni rupa, karyanya itu seringkali sudah dikenal, namanya sudah seringkali terdengar, tetapi belum ketemu orangnya atau belum melihat wajahnya, belum mendengarkan pemaparannya. Nah, saya yakin rekan-rekan, terutama rekan-rekan yang ada di dunia desain sudah mengenal. Beliau adalah Pak Andika Dwi Jatmiko. Pak Andika ini seorang desainer handal, sudah punya banyak sekali pengalaman di dunia desain. Dulu S1-nya dari ISI Yogyakarta, DKV, pernah juga mengajar menjadi dosen di ADVI, dan sudah lebih dari 20 tahun, tepatnya 22 tahun menjadi CEO Syafaat Marketing Komunikasi atau Syafaat Markom. Nah, pameran ini yang judulnya Right on the Right dalam rangka 22 tahun. Bayangkan, 22 tahun dalam berkarya seni rupa, berkarya seni musik, berkarya seni teater dan sebagainya, itu bukan angka yang kecil, karena di sana pasti banyak sekali hal-hal yang ditemui. Banyak sekali persoalan-persoalan yang dijumpai. Nah, kita akan bertanya kepada beliau, Pak Andika, selaku CEO Syafaat Markom yang sekarang sedang mengadakan pameran 22 tahun perjalanan Syafaat. Nah, Pak Andika, kita mulai dari Right on the Right. Maksudnya bagaimana, Pak? Apakah tidak tabrakan itu, Pak? Kita kan berjalannya biasanya di kiri, kok ini di kanan? Wah, ini seniman itu kan biasanya memang golek sing beda. Apa mung sekedar beda atau gimana? Kalau tabrakan bagaimana, Pak Andika? Right on the left ya. Gitu kan. Malah kalau nanti left malah dikira keluar dari WA kan gitu kan. Jadi gini Pak Denny, matur nuwun sangat sudah berkesempatan ngobrol sore hari ini yang syahdu sekali. Right on the Right itu kita jadikan sebagai tema milad Syafaat 22 tahun. Itu maksudnya bahwa di tahun 97 yang lalu, 1997, tepatnya bulan Juli tanggal 15, itu kita mencanangkan perusahaan ini sebagai perusahaan syariah. Oh, dari awal sudah dicanangkan sebagai perusahaan desain gitu ya? Perusahaan syariah itu dengan core kompetensinya adalah desain grafis waktu itu. Oh, oke. Jadi sejak awal memang pengennya right itu ngomongin syariah. Oh, suatu kebenaran gitu ya, Pak ya. Ya, oh, walaupun waktu itu juga kita masih belajar bentuknya seperti apa syariahnya gitu kan. Karena berkarya waktu itu barangkali Pak Denny juga pasti tahun-tahun itu juga
baru saja menjadi bingung. mahasiswa, gitu. Mahasiswa semester 1 kalau 97 itu kan. Belum barangkali belum juga ketemu dengan syariah kan. Saya juga waktu itu sudah ketemu dengan syariah, tapi bentuknya seperti apa juga belum fix gitu loh. Mana yang boleh, mana yang enggak. Berkarya, gambar yang diperbolehkan, mana yang tidak. Kemudian fotografi. Sebentar Pak, sebentar. Mohon maaf ini, rekan-rekan Painting Explorer Channel, diskusi ini, ngobrol ini ada di warung kopi DST dan seterusnya. Nah, tentu saja di warung kopi ya pesennya kopi, masa warung kopi pesennya teh kan gitu kan. Nah, ini kopinya sudah datang ini, terima kasih ini. Bu siapa ini namanya Bu? Bu Nur, terima kasih Bu Nur. Ini concealonya. Ya, ini V60. Saya kopi V60. Saya kopi susu. Wah, ini kopi dia. Kopi susu gula aren. Oh, kopi susu gula aren. Wah, luar biasa ini. Oh, gitu ya. Oke. Oke, Pak Andika, kita teruskan nggih sambil ngopi ya. Tadi 97 22 tahun yang lalu. Itu Pak Andika sudah alumnus Pak? Sudah lulus? Masih mahasiswa ya? Semester 8 ya? Semester 8, semester akhir-akhir ya? Itu sendiri saat itu? Waktu itu langsung bertiga sama Pak B sama Pak Condro. Pak B dan Pak Condro itu orang desain juga atau? Bukan. Jadi gimana itu mereka kok bisa? Adalah orang-orang yang ustadz saya ketemu di masjid ya kan. Kemudian mereka punya modal tapi pengen usaha apa, mereka juga baru awal-awal nikah gitu. Jadi dan awal-awal lulus, jadi sementara saya masih kuliah gitu. Nah, mereka pengen yuk bisnis apa, yuk aku punya modal nih gitu. Terus ketemulah kita bertiga, terus kita mengusulkan usulan apa, dan saya sudah punya gambaran karena memang saya bercita-cita pengen mendirikan perusahaan sendiri itu sejak SMA. Sejak SMA saya pengen wirausaha. Nggak ada dalam pikiran saya kerja di orang. Kalau kerja di orang itu ya karena saya pengen belajar sama orang itu. Saya pengen menimba ilmu dulu sebelum punya perusahaan sendiri. Sebentar Pak, biasanya kan masih kuliah itu kan semangat seni mindednya itu kan besar ya. Kok jenengan kok sudah bisa langsung bekerja sama dengan orang di luar desain, orang-orang ekonomi ini ya Pak ya? Yeah. Itu gimana itu kok bisa seperti itu? Apakah memang apa ya entrepreneurship-nya Pak Andika itu sudah terbangun dari dulu gitu atau gimana ya? Karena waktu itu kan saya galau, pengen bikin perusahaan tapi belum lulus. Saya pengennya sih sebenarnya nunggu saya lulus dulu gitu, tapi mereka kan sudah pengen punya perusahaan gitu, jadi saya iyakan gitu. Saya sebenarnya pengennya saya lulus dulu biar saya bisa fokus. Dan tapi ternyata ada untungnya juga ketika sejak mahasiswa kita sudah mulai merintis bisnis, maka jatuh bangunnya itu harapannya tidak terlalu banyak karena saya punya banyak waktu untuk memperbaiki proses kerja bisnis saya gitu. Jadi itu awalnya tahun 97 ya. Itu berarti mulai Safaat berdiri ya 97. Karyanya ada nggak Pak yang 97 Pak? Yang karya 97 kemudian sudah tidak terselamatkan. Wah. Jadi itu ada di kalau file ada nggak Pak? File komputer di komputer yang waktu itu pernah meledak karena virus. Eman gitu ya. Iya, jadi tahun Tetapi ada yang, karya logo gitu. Logonya Safaat. Tahun 97 itu. Tahun 97. Nah, nanti bisa di-shoot aja. Logonya seperti apa kita lihat ya nanti ya, rekan-rekan. 97 tetap ada ya logo ya. Waktu itu desainernya baru saya sendirian. Saya sebagai desainer, sebagai direktur, Pak Condro sebagai keuangan, Pak B sebagai marketing dan administrasi. Pokoknya kita kerja bertiga aja selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian habis itu kita punya karyawan 1 orang di tahun berikutnya. Setelah itu dan sampai sekarang ada 23 teman-teman yang bantuin. 23 ya dari dulu Jogja Jakarta. Dulu 0 gitu ya, sendirian. Sekarang 23 yang di Jogja dan Jakarta. Oh berarti sudah ada cabangnya. Jakarta itu cabang gitu ya?
tahun 2009. 2009 kita bikin kantor di Jakarta. Sampai saat ini ada 7 orang yang ada di sana, termasuk Pak B. Jadi Pak B kebetulan pindah rumah di Purwakarta, kemudian akhirnya sekalian aja udah Purwakarta Jakarta kan cuma 1,5 jam. Jakarta dipegang sama Pak B aja gitu. Jadi juga kita bisa lebih ringan. Jadi saya juga jarang bolak-balik lagi ke Jakarta. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, jangan nanti kita akan melihat karya-karya yang dipamerkan di warung kopi DST ini. Terus ikuti Painting Explorer Channel sampai akhir. Nanti kita lihat karya-karya Pak Andika. Timnya awalnya hanya 3 dan inisiatornya 1, yaitu Pak Andika gitu ya. Wah, luar biasa. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, Pak Andika ini juga terkenal sebagai praktisi branding. Banyak sekali perusahaan konsultasi ke Pak Andika tentang branding. Terus desain dan branding. Syafaat itu perusahaan desain atau perusahaan branding? Nah, apa itu Pak? Nah, ini teman-teman masih banyak yang kadang masih bingung ini. Branding, logo, desain, itu gimana itu Pak? Ya, jadi sebetulnya yang lebih penting dari semua hal yang kita lakukan setelah ketemu sama 22 tahun ini, kurang lebih di tahun ke-10 ya, mengganti format rancang grafis. Tadinya rancang grafis Syafaat tuh. Rancang grafis Syafaat. Itu jasa desain aja itu. Oh, bertahan berapa tahun itu? Itu sampai tahun 2005-an lah. Oh, cukup lama ya Pak ya? Iya, rancang grafis Syafaat itu lama tahunan itu. Ya. Jadi kita kayak butik desain gitu loh. Jadi kalau ada orang pesan, bikinin desain ini dong, oke, bikinin desain ini dong, oke. Kemudian di tahun 2005 itu kita menjelma jadi advertising. Jadi layanan kita tidak hanya desain tapi juga periklanan. Jadi karya-karya kreativitas untuk iklan, untuk iklan TV, radio, koran, majalah. Nah, sehingga kita sebagai konsultan periklanan. Jadi orang yang datang ke kita, brand yang datang ke kita itu ketika waktu itu pengen placement di TV, konsultasi sama kita, kreativitas apa yang sebaiknya kita bangun. Kemudian kita lakukan riset dan lain sebagainya. Jadi tahapannya sudah mulai ribet nih, gitu, karena hubungannya iklan itu hubungannya juga dengan riset konsumen, bagaimana perilaku konsumen, bagaimana market share, bagaimana. Oh, itu kerjaan Syafaat juga? Iya. Oh, bukan jadi, Syafaat terima jadi ini butuhnya yang seperti ini gitu Mbak? Karena kalau hubungan sama periklanan berarti juga kuat di riset juga. Kenapa kreativitas muncul seperti itu? Karena hasil riset sebenarnya, bukan semata-mata wah aku ada ide terus bikinnya ini aja, enggak. Jadi kenapa kok kalau kita kadang nonton iklan itu terus kok jelek kok kayak gue banget ya, itu biasanya karena risetnya kuat. Itu ya. Kemudian setelah itu tahun 2011 itu mulai ke marketing komunikasi. Kita lagi ya? Layanannya lebih gede lagi, yaitu integrated marketing komunikasi. Kalau kita syariah berarti integrated syariah marketing communication. Nah, iklan itu adalah bagian kecil dari pekerjaan integrated kita itu. Nah terus tadi desain itu juga lebih kecil lagi karena desain itu hanya bagian kecil dari integrated syariah marketing komunikasi. Jadi kalau ISMC itu sudah lebih kompleks lagi. Kemudian memunculkan karya kenapa how to say-nya kok seperti ini karena what to say-nya sebelumnya itu what to say-nya kita susun, dan kenapa muncul what to say itu kalimat itu bahasa campaign itu karena sebelumnya kita ada riset yang mendalam tentang konsumen. Termasuk diantaranya barangkali
yang sering kita dengar di yang mahal-mahal itu, yang brandnya kalau kita pesan riset di sana bisa ratusan juta, bisa miliaran. Nah, itu juga bagian dari pekerjaan kita. Oke. Sebentar Pak. Ini kalau desain kan kita bisa membayangkan ya hasilnya itu seperti apa, visual terus dengan komputer seperti itu. Kalau iklan kita juga sudah bisa membayangkan. Lah ini apa tadi namanya? Integrated Syariah Marketing Communication. Itu apa itu produknya Pak Andika? Jadi produknya nanti adalah output kreatif yang berhubungan dengan marketing komunikasi. Jadi kan objek brand itu ketika dia harus mengeluarkan output komunikasi kepada konsumen, dia harus menyiapkan dulu bahasanya, karakter, mempelajari karakter konsumennya, mempelajari tren tahun itu mestinya seperti apa, terus karakter konsumennya rentang usia berapa, terus persona atau orang-orang yang ada di situ itu bagaimana cara berkomunikasinya. Nah, ketika kita lengkap datanya, kita bikin itu, termasuk output media apa yang tepat. Nah, itu kerjaan SMC. Saya belajar juga dari guru-guru saya, dari praktisi sama praktisi gitu. Oke. Banyak guru saya, Pak Denny. Jadi termasuk saya juga berguru dengan orang-orang yang ada di P3I, Persatuan Perusahaan Periklanan. Kita juga anggota dan juga pengurus di situ. Kemudian dulu juga pernah ikut di Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Ya, akhirnya kita ketemu dengan orang-orang yang tak terduga gitu, orang-orang yang kelihatannya sulit dulu kita jangkau, akhirnya jadi mudah karena kita ikut asosiasi. Menjadi konsultan gitu ya Pak ya? Ini kan ada perusahaan, terus Syafaat merisetkan kalau mau berkomunikasi itu caranya begini, yang dipakai ini, terus memberikan advice gitu ya, saran-saran gitu ya Pak. Nah, kemudian di dalamnya SMC itu ada istilah branding ya. Itu branding itu ada di dalam salah satu bab yang ada di SMC, bagian kecil juga. Hanya saja masyarakat karena tahunya kalau segala hal yang berhubungan dengan komunikasi baik visual maupun verbal itulah branding, ya sudah. Akhirnya itu dijadikan sebagai bahasa sederhananya untuk SMC. Kalau ditanya Mas Andika masih branding nggak? Itu berarti masih melakukan itu semua tadi itu ya. Tadi semua atau tidak. Oke. Sampai saat ini masih mengerjakan itu. Dan branding itu hubungannya bukan desain, bukan logo, karena branding itu lebih kepada membangun ikatan emosional antara konsumen dengan produk kita. Yang kedua membantu klien untuk menemukan value dari produk yang dimiliki. Jadi value-nya apa? Contohnya misalnya ini warung DST. Kenapa kok ini kita pilih menjadi tempat untuk milad Syafaat? Oke. Jadi warung DST ini punya value, yaitu ecological design. Di mana menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, sehingga tidak ada yang terbuang. Yang kedua, punya aturan nih, nggak ada sedotannya plastik lagi. Jadi kalau mau pakai sedotan, bawa sedotan sendiri, karena zero waste dan campaign untuk mengurangi sampah plastik. Dan juga ketika minum air putih bawa tumbler. Makanya kita umumkan tuh sama peserta acara kemarin, pokoknya yang datang ke miladnya Syafaat bawa tumbler. Nanti kita sediakan galon-galon air dari sponsorship, tinggal ngambilin sebebasnya. Nah, jadi kalau mau cari gelas plastik di sini nggak ada. Nah, itu termasuk yang diurus gitu ya. Makanya diskusinya panjang sama Mas Panji tadi, ownernya. Akhirnya kita memilih di sini karena itu termasuk alasan yang namanya syariah. Itu mestinya kayak gitu. Dan kita sudah diajarkan oleh Rasulullah itu 1600 tahun yang lalu untuk menjaga
alam ini kan, menjaga bumi ini supaya tetap lestari, tidak membuang sampah sembarangan, gaya hidup bersih, gitu, gaya hidup sehat. Nah, makanya itu di sini akhirnya kita pilih jadi tempat. Nah itu value-nya warung kopi DST. Nah ini kan value-nya ketemu sama Safaat. Itu gitu ya, Safaat ya. Safaat menemukan itu untuk klien-kliennya Safaat. Nyariin value gitu loh. Berarti ada tim riset yang datang, yang meneliti. Namanya Departemen Strategic. Departemen Strategic. Jadi strategik itu ya memang dia urusannya sebelum itu masuk ke ranah kreatif untuk kita garap. Strategik mesti melakukan pekerjaannya dulu. Dia mencari dulu sebelum tiba-tiba membuat logo, sebelum tiba-tiba menentukan warna, sebelum tiba-tiba membuat ikon gitu. Itu dilakukan dulu. Kita strategik ada 3 orang satu tim. Kalau yang banyak emang kreatif sih, habis itu kan urusannya kreatif ya. Karena kreatif butuh mengeksekusi itu jadi banyak media sehingga emang butuh banyak orang, mungkin sekitar 8 atau 9 sekarang. Orang kreatif tok sekitar 9 orang. Nah, kalau perusahaannya merasa sudah tahu itu, Pak, value-nya itu saya ini sudah punya ada. Saya pernah ketemu dengan owner yang memang dia sudah tahu value-nya. Dan dia sudah nemuin itu, malah lebih cepat prosesnya. Jadi value itu kita terima, ya. Positioning yang sudah dia tahu juga kita bisa terima, value-nya apa dan segmennya barangkali mereka juga sudah ngasih datanya. Wah itu prosesnya lebih cepat dan mereka bisa lebih hemat biaya. Karena kan kita nggak perlu melakukan riset terlalu dalam. Ini telo sama alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Ini tahu khas ini. Ya. Ini lokasinya ada di daerah mana namanya, Pak? Bu? Kampung Bayaran. Kasian ya? Kasian. Kampung Bayaran. Taman Tirto, Kasian, Bantul. Ya, oke. Ini seakan-akan tidak terbayangkan ya orang desain. Setahu kita kan yang desain itu kan di depan komputer, orek-orek bikin logo, bikin font kan gitu kan. Ini sampai riset, melakukan penelitian, pasti nanti ada interview, ada data dan sebagainya gitu ya. Ternyata orang desain itu melakukan hal seperti itu ya, Pak ya. Betul. Jadi masing-masing akhirnya punya pilihan, masing-masing desainer kan. Mau desainer yang deep kayak model seperti kita, sehingga kita datanya kuat, atau desainer yang berlandaskan atas brief dari klien sudah matang, tinggal ngerjain. Nah itu juga ada yang model seperti itu. Nah, termasuk ada desainer yang kayak seniman murni. Jadi gitu. Dia pengen bebas, pengen bikin apa, mengekspresikan diri dengan desainnya. Terserah aku, terserah mau enggak, terserah. Aku rantai proyek, aku berinisiatif. Kalau sudah karyanya sudah ada, kemudian ada yang tertarik, aku jual. Ada yang model seperti itu. Beberapa yang desainer, yang seniman-seniman itu mungkin bisa kalau dari Iran itu Mehdi Zaidi misalnya. Kalau yang dari Amerika Steven Sackmeister. Dia bikin desain dulu gitu ya. Inisiatif. Dia menemukan case sendiri, barangkali belum ketemu kliennya. Dia berekspresi dengan itu misalnya. Akhirnya berkarya, kemudian bikin pameran. Misalnya contoh, dia sukanya tipografi, merespon alam. Kemudian dia bikin tipografi itu. Bikin tipografi ini nggak ada kliennya kan, dia suka-sukanya dia aja. Ketika komposisi warna bagus, kemudian ada orang lihat pamerannya tertarik, kemudian ada brand yang datang, aku bikin iklan kayak gini bisa nggak? Nah itu jadi bisa juga model kayak gitu. Bahkan Steven Sackmeister itu kadang-kadang itu ngeluarin output karya setahun cuma sekali, dan dia by pesanan seringnya. Dia gitu. Kayak contoh misalnya dia kok by pesanan, katanya tadi bikin sendiri. Ya bikin sendiri itu awalnya kan. Ketika sudah punya klien akhirnya kita bikinkan sesuatu di luar dari yang sudah ada, berarti kan dia harus nunggu kan. Nah kayak dia misalnya kemarin ke Bali 1 tahun, itu sebenarnya sedang garap project gitu. Garap project untuk kliennya, dan itu
ada brand di belakangnya. Dan brand besar itu yang membayar dia mahal. Kalau Mehdi Zaidi itu kan seniman poster, kaligrafi dari Iran. Nah itu juga dia orang datang ke dia karena pengen dibikinkan karya dengan ciri khas dia. Maka orang akhirnya datang ke dia pasrah bongkar mau outputnya yus sakarpe. Ora, outputnya mesti ciri khas DNN. Oh gitu. Jadi rela. Ya, maksudnya sakarpe desainer itu ya. Brand-brand ketika datang ke sana akhirnya outputnya hampir sama mirip-mirip ya. Iya, Mehdi Zaidi. Jadi dia desainer yang nyeniman gitu. Tapi kalau agensi kreatif kayak punya Safat ini jenisnya generalis. Jadi brand datang ke kita, maka outputnya tergantung dari perilaku konsumen yang akan kita tembak untuk berkomunikasi. Jadi bisa jadi antar brand itu memang benar-benar punya karakternya sendiri-sendiri, sesuai dengan pesanan dan hasil risetnya, sehingga bahkan kita tidak tahu, orang-orang akhirnya di luar Safat atau yang nggak ngerti itu bikinannya Safat itu cuman melihat aja, oh ini bikinannya Safat juga, oh ini bikinannya Safat juga. Kadang-kadang orang nggak ngerti gitu, karena kita tidak membuat berdasarkan atas ciri khas. Tetapi semua itu diikat dengan syariat, right? Ini kan. Akhirnya ketika teman-teman di luar sana yang sering lihat karyanya Safat, itu akhirnya jadi ada ciri khas khusus kata mereka. Bikinannya Safat, gitu ya. Kata mereka sih, saya nggak ini. Kata mereka, oh kreatif nih kok tetap syariah gitu. Ya alhamdulillah kalau ada ciri khas itu, karena itu yang kita inginkan. Jadi orang tertarik dengan Safat akhirnya karena ada ciri khas yang kita bisa munculkan, dan itu harapannya sih bisa jadi value-nya Safat. Rekan-rekan dari tadi itu ngomong desain syariah itu kita belum tahu. Desain syariah itu seperti apa, yang tidak syariah itu yang seperti apa, yang right itu seperti apa, yang left itu seperti apa, Pak Andika? Jadi kadang-kadang kan kita berkarya kan bebas nilai aja gitu. Tidak ada batasan-batasan yang membelenggu sehingga mau outputnya kayak apa ya terserah gue kan. Nah syariat itu bagi kita itu adalah bingkai yang membatasi. Tetapi ingat, bingkai yang membatasi tapi bukan membatasi kreativitas. Karena apa? Karena produk paling kreatif yang banyak batasannya, yaitu produk rokok misalnya, itu justru malah iklan-iklannya sangat masuk ke konsumen, sangat dalam gitu. Nah itu jadi membuktikan bahwa semakin dibatasi, semakin orang kemudian akhirnya mencari gitu loh, karakter yang lebih kreatif, yang tidak memunculkan asap rokoknya aja nggak boleh, apalagi batang rokoknya nggak boleh dimunculin. Bungkusnya sekarang sudah nggak boleh dimunculin tuh. Coba kalau kita mau menawarkan produk yang nggak boleh kelihatan produk, terus gimana? Akhirnya kan betul. Kita berpikir untuk menyajikan tetap karya yang tetap kreatif, tetapi tetap syar'i. Contoh misalnya yang dibahas di kuratorial. Jadi iklan yang syar'i itu salah satunya ketika kita tidak boleh misalnya memanfaatkan unsur wanita yang terlihat auratnya di dalam sebuah produk. Berarti kan harus kerudungan, harus menutup aurat. Misalnya perusahaan sampo. Nah, ini salah satu contoh perusahaan batik yang dia tidak semua batiknya dia itu dikenakan, kan ada yang muslimah, ada yang tidak ya kan mubah jualan bajunya. Makanya untuk menunjukkan bahwa itu dipakai oleh seorang wanita tanpa terlihat wanitanya, maka kita hanya menunjukkan gerai batiknya yang ada di catwalk misalnya. Itu nggak ada wanitanya sama sekali. Tapi tampak bahwa ini dipakai seseorang. Nggak mungkin nggak, karena kok terus difoto-foto sama wartawan sama ini di red carpet. Itu kan berarti ada sebuah event, sebuah ajang apa. Tetapi
tidak terlihat wanitanya. Ini kan silahkan persepsi wawasannya orang yang lihat akhirnya seperti apa. Nah, output kreatif Sari itu, desain yang Sari itu contohnya semacam itu. Kemudian menggambar makhluk bernyawa, itu juga termasuk yang kita perhatikan. Ya, jadi kita tidak menggunakan itu sebagai alat untuk output ilustrasi. Kalau kita menggunakan output ilustrasi makhluk-makhluk yang gambaran tumbuhan, gambaran bunga, gambaran dekoratif yang memang 2 dimensional, tidak ada makhluk bernyawanya gitu. Jadi kita akhirnya 2 dimensional. Tapi kalau yang realis sudah enggak lagi gitu loh. Karena sejak awal memang kita perusahaan syariah kita enggak akan. Nah, walaupun saya dulu terus gimana SMA, kalau ketika SMA saya jualan di pinggir jalan, Pak. Saya itu menerima gambar realis di pecinan di Magelang dulu. Wajah maksudnya. Wajah manusia gitu. Jadi semenjak berarti pintar melukis juga ini ya, nggak sekedar pakai komputer berarti ya, manualnya juga bisa ya. Saya sejak bikin Syafaat inilah kemudian belajar cari tahu ke ustadz satu dengan ustadz yang lain, kemudian belajar Islam, karena menurut saya mempelajari Islam itu tidak menunggu tua, tidak harus menunggu ada satu kejadian, bahwa itu memang bekal kita nanti kan bisa. Syariah itu menjadi bekal kita di Yaumul Hisab, termasuk aktivitas kita menggambar gitu. Saya kalau ditanya emang sudah nggak gambar, saya masih gambar, tapi gambar-gambar yang bukan makhluk yang bernyawa. Lah kalau kliennya minta, Pak, kita jelaskan. Pasti ada alternatif. Kita kasih alternatif gitu. Contohnya pernah ada misalnya minta begini terus ada solusinya begitu gitu, ada nggak, Pak? Contohnya misalnya ketika mereka minta storyboard, yang gambar, kan kalau bikin storyboard itu ada gambar manusianya, nah, kemudian kita kasih alternatif jadi movie board, jadi pakai foto. Karena foto mubah boleh gitu ya, Pak ya. Jadi kita justru malah klien jadi semakin senang karena apa? Karena kayak seperti videonya sudah mulai sudah jadi ya kan, ada talentnya, betul. ada yang berperan gitu, jadi nggak harus digambar. Selain gambar juga suwi, betul. Kalau potret ya. Jadi akhirnya kita malah sekalian ngajukan talent untuk iklan. Jadi talentnya kayak gimana ya, kayak gini, Pak, yang ada di foto talent ini. Itu apa, Pak? Talent itu pemeran ya. Jadi kalau misalnya storyboard itu kan untuk bikin iklan TV misalnya. Nah itu kan butuh talent atau pemerannya. Kalau kita storyboard, kita kan 2 kali kerja. Dia melakukan scene ini, melakukan ini musik apa, dia melakukan percakapan apa. Kalau itu langsung ya. Kalau movie board sudah kelihatan fotonya, kemudian dia melakukan percakapan apa, musiknya apa, sehingga terus nanti talentnya kayak apa? Kayak ini, Pak, yang ada di foto, kan selesai. Kalau gambar kan dia harus jelaskan talentnya kayak apa, kayak di sini kan, ini foto anaknya calon pemerannya yang ini sudah di apa? Lebih mudah dibayangkan gitu ya. Apa belum? Nah, itu kan masih jadi ribet. Tapi kalau di foto itu sudah kelihatan, ini bocah emang bakat. Dan saya pernah bikin movie board yang real, jadi pakai syuting kamera kecil-kecilan. Pernah. Akhirnya klien langsung terima. Gitu. Malah seneng gitu ya. Malah seneng. Terus akhirnya malah wis rampung. Gak usah syuting gue nganggo iki we. Gitu ya. Tapi kita juga bilang, enggak bisa gitu, Pak, itu pakai kamera kecil, gambarnya enggak bagus, gambarnya pecah. Kalau nanti tayang di TV besar kan butuh high quality. Ya kadang-kadang awam ya. Ya semuanya paham. Betul. Harus dijelaskan. Kira-kira gitu. Nah, jadi, terus mereka kalau misalnya syariah-syariahan gitu, gimana itu, Pak? Nah,
biasanya kita tetap jadi ada kesempatan untuk dakwah. Itu kuncinya itu poinnya, ada di situ, ya, poinnya ya? Gitu. Kita nggak peduli nanti akhirnya dia nggak jadi sama kita, tapi kita nggak apa-apa loh. Sekarang rezeki kan nggak pernah ketukar, Pak. Itu jadi rumus kita. Rezeki nggak akan pernah ketukar. Nanti tak ceritain ada satu episode yang kita mau sudah nolak itu, tapi akhirnya tetap proyek itu datang kita. Gitu ya. Padahal kita ya? sudah nolak udah nggak. Karena nggak sinkron, tidak sesuai dia pengennya agak nggak syar'i gitu. Terus oh ya sudah, memang mungkin kita memang nggak jodoh kalau emang. Tapi akhirnya mau kok. Gitu ya. Pernah kita melakukan, pernah ada case kayak gitu. Atau malah mungkin bisa sebaliknya ya, mereka merasa aman, merasa senang, dan kayaknya tidak mudah ya mencari desainer atau konsultan branding, atau tadi istilahnya communication integrated communication tadi ya, itu yang syar'i itu selain syafaat kok kayaknya saya belum pernah mendengar ya. Dulu ada beberapa teman-teman di P3 ya, ada Mulia Mas Syariah, kemudian ada yang punyanya Pak Safi Antonio, dia punya agensi juga yang syariah. Tapi kayaknya sekarang sudah tidak terdengar lagi, saya nggak tahu apakah kemudian ganti nama atau saya nggak tahu. Tapi saya pribadi punya semangat teman-teman kreatif yang pengen jadi konsultan branding syariah. Saya akan pertemukan, saya akan kumpulin, saya akan berikan tips-tipsnya biar mereka berani untuk buka perusahaan sendiri. Sahabat butuh teman sebenarnya. Kalau sendirian gitu kan enggak. Saya butuh teman nanti untuk fight ya, Pak ya. Ya kayak misalnya kita ada di sirkuit terus serana musuhnya. Motor-motoran dewe ya rasanya. Kita merasa menang tapi nggak ada musuhnya. Kita merasa berkreasi, berkreatif, tapi nggak ada tandem untuk discuss gitu. Sparring partnernya nggak ada. Sparring partner karena tandem, sparring partner, kolaborasi itu sebenarnya mengasah kemampuan. Jadi makanya saya kok ada permintaan kampus-kampus ngisi, apalagi kampus Islam, saya mesti semangat saya akan datangi kemanapun. Kemarin ke Kendari. Kemudian barusan saya juga di Al-Azhar di Jakarta. Saya semangat langsung. Gak urusan apa pokoknya saya. Ini luar biasa rekan-rekan Penteng Explorer Channel. Suatu perusahaan bersedia menciptakan pesaingnya. Itu kan. Dan itu tidak di bawah syafaat, nantinya kerja sendiri. Bukan menciptakan pesaing, tetapi gimana itu, Pak? Mengajak untuk membuat kebaikan bersama. Jadi bahasanya gitu. Karena tapi tetap bersaing dalam artian tidak di bawah kendali kerja syafaat gitu ya, sendiri gitu ya. Malah kita didik kalau mau gitu, kita kasih pelatihan sampai dia bisa untuk bikin perusahaan sendiri. Kita kasih tips manajemennya, kita kasih kalau perlu saya kasihkan SOP kreatif sehari-hari, harus jobdesk tak kasihkan semua. Kesempatan kalau rekan-rekan Penteng Explorer Channel ada yang menghubungi Syafaat untuk belajar bikin perusahaan desain, perusahaan kreatif yang syariah, boleh ya, Pak ya? Boleh, ya. Rekan-rekan Penteng Explorer Channel silahkan bisa menghubungi ke Syafaat Markom untuk belajar, tetapi syaratnya mendirikan perusahaan kreatif yang syar'i dan serius dan sungguh-sungguh. Di mana, Pak? Syafaat Markom itu lokasinya, Pak Andika? Di Suryo Diningrat, kalau di Jogja, Mantri Jeron nomor 728. Kalau yang di Jakarta di Jalan Locis nomor 12 Rawamangun. Atau gampang buka Google Map, tulis Syafaat, ketemu di Jogja dan di Jakarta. Buka juga syafaat.com. Syafaat.com ada lagi ya? Dua-duanya. Syafaat.com itu webnya kita. Baru. Kita baru desain yang baru dan di situ ada alamatnya Jakarta dan Jogja. Silakan aja. Rekan-rekan Penteng Explorer Channel banyak sekali yang bisa digali dari Pak Andika ini. Kita akan melihat karya-karya yang dipamerkan, tetapi ada satu bocoran lagi ini. Penting ini kalau nggak saya bocorkan eman-eman. Pak Andika
baru saja menerbitkan buku ini. Buku Branding Syariah. Ini pengalaman beliau di dalam mengelola desain, mengelola branding atau Integrated Syariah Marketing Komunikasi. Integrated Syariah Marketing Communication. Atau branding syariah gitu aja nggak apa-apa ya Pak ya. Branding syariah, dan ini bukunya juga branding syariah, judulnya Branding Syariah Jalan-Jalan. Luar biasa bukunya, ya orang desain ya. Wah itu kalau saya sih kayaknya lebih terpesona melihat desainnya ini kan, baik fotonya, baik tata letaknya dan sebagainya. Tetapi tentu banyak sekali ilmu yang bisa didapat ini, karena ini tidak sekedar buku yang ditulis di depan meja, tetapi buku yang ditulis di berbagai perjalanan kan gitu kan. Beliau perjalanan sampai kemana-mana di berbagai kota, di dalam maupun di luar negeri, dan menjadi buku Branding Syariah Jalan-Jalan. Kalau nyari buku ini di Syafaat banyak ya Pak ya? Ya. Oh masih ada ya Pak ya? Bisa juga menghubungi reseller kita, ada sekitar 7 orang, 9 orang di brandingsyariah.com. Oh di website. Websitenya beda lagi itu ya? Syariah. Brandingsyariah.com. Kalau tadi Syafaat.com. Wah luar biasa ini. Sudah macam-macamnya itu, infrastrukturnya sudah tertata semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Boleh juga beli lewat Banteng Explorer Channel, boleh nggak Pak? Boleh. Ya? Boleh, nanti Kak menghubungi aja. Komen di bawah ya. Komen di bawah nanti tak unjukin. Pak Denny bisa, adiknya juga bisa. Malah ini. Luar biasa. Baik, sekarang kita akan melihat karya yang ada di pameran ini. Mari kita menuju ke ruang pameran. Rekan-rekan, ini ada perjalanan singkat Syafaat, perjalanan panjang yang dipersingkat maksud saya, perjalanan 22 tahun Syafaat yang dipersingkat menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahapan, 6 gambar dari 97 sampai ke 2019. Kalau kita melihat juga ada perbedaan-perbedaan logo Syafaat ini ya. Pak Andika, monggo menceritakan gimana kok 6 gambar, 6 periode dengan logo yang berbeda-beda. Itu bagaimana Pak Andika? Ya, jadi ini yang pertama, ini rancang grafis benar-benar kayak butik desain aja ya. Jadi nggak menerima layanan jasa apa-apa selain ini ada kartu nama, ada undangan, brosur, kemudian juga sablon kaos ya. Kemudian dan itu masuk kategori Beyond the Line lah. Jadi kalau teman-teman tahu tentang Beyond the Line, nah ini ada masuk dari Beyond the Line. Jadi hanya per media saja. Kemudian yang kedua ini tahun 99, ini awal mula berdirinya ya. Dan dulu ketika awal mula berdirinya itu pas kondisi di mana semua perusahaan harus pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak boleh pakai bahasa asing. Kemudian yang berikutnya tahun 99 ini sudah mulai garap kebobolan juga, sehingga ATL dan BTL kita bisa garap semuanya, dan akhirnya kemudian kita tambahin advertising ya. Rancang grafisnya hilang karena undang-undangnya sudah nggak ada lagi, harus pakai bahasa Indonesia ya, ganti presiden, ganti kebijakan, kemudian akhirnya menggunakan nama advertising karena kita waktu itu mulai nggarap Abang Deleng. Jadi iklan TV, iklan koran, iklan majalah, dan juga iklan radio. Kemudian ini adalah tahapan di mana
mulai Safa ini menggarap brand-brand filantropi. Makanya kita bikin sejarah biar nggak lupa. Nama advertisingnya pindah bawah, tapi sebenarnya logonya nggak berubah. Hanya saja dipindahin bawah supaya nggak kepanjangan gitu. Yang kedua menjadi note buat kita pada saat itu kita mulai bikin brand-brand filantropi. Kita membantu mereka untuk scaling up menjadi filantropi yang dikenal oleh masyarakat dan mendapatkan fundraising yang banyak. Karena banyaknya fundraising itu juga sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Kita pikirnya begitu, maka harus dibantu. Kemudian di tahun 2005, ini yang seperti yang saya ceritakan tadi, mulailah kita menjadi konsultan yang terdaftar di dalam P3I. Nah, kemudian kita ubah logonya untuk menjadi note buat kita bahwa di era ini kita masuk di P3I dan semakin menjadikan Syafaat semakin dikenal. Kemudian mulai bikin lebih dalam lagi tentang konsep dan strategi komunikasi yang lebih dalam, ya, kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan riset dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2010 ini kita berganti kostum karena pada saat itu lebih ke ISMC, Integrated Syariah Marketing Communication. Kita lebih terintegrasi lagi, punya kemampuan berusaha untuk punya kemampuan yang lebih luas mengerjakan proyek brand klien, ya, dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir. Kemudian kita memperkenalkan layanan ISMC, Integrated Syariah Marketing Communication, dengan riset yang lebih mendalam. Kemudian di tahun 2019, tepat pada saat milad 22 tahun, eranya adalah era disruption sekarang. Jadi sudah tidak ada lagi panggung pembicara, kemudian ada peserta, ya. Panggung dihilangkan, ya. Kemudian flat, semuanya sama, arahannya semuanya sama. Kemudian hal-hal yang lama sudah mulai tergantikan, tidak digunakan kembali. Banyak sekali ketika perusahaan-perusahaan tergagap dengan perubahan-perubahan ini, akhirnya kemudian menyerah dan tutup. Kita berusaha untuk justru kita hadapi disruption itu untuk kita juga melakukan perubahan. Nah, perubahan ini adalah kita menghilangkan markom di bawah logo Syafaat. Marketing komunikasinya kita hilangkan. Dan kita berusaha untuk menjadikan Syafaat ini lebih fleksibel sebagai konsultan kreatif. Kita semakin simpel lagi untuk menyatakan bahwa bisnis kita memberikan pelayanan branding syariah, markom syariah, dan bisnis syariah. Kalau teman-teman punya brand yang kebingungan gimana cara bersirkah dengan orang lain, maka kita punya layanannya tuh, bisnis syariah, selain branding dan marketing komunikasi. Jadi sekarang eranya semua memperbaiki bisnisnya sesuai dengan apa yang Allah mau, biar bisnis kita lebih berkah dan lebih berkesinambungan, manfaat dunia dan akhirat. Kira-kira itu Pak Den penjelasannya. Oke, menarik sekali rekan-rekan Banting Explorer Channel. Salah satu karya yang dipamerkan adalah desain Kutunggu Kurbanmu. Wah, ini kalau lihat bentuknya aja sudah unik ini. Kita lihat di sini ada seseorang yang berpakaian seperti supir. Dia di truk itu, dari belakangnya kan biasanya truk itu ada tulisan-tulisannya. Ini ada Kutunggu Kurbanmu. Mengingatkan kita pada apa?
Kutunggu jandamu. Nah, gitu kan, kutunggu jandamu. Nah, yang di atas itu yang naik adalah sapi-sapi. Nah, oke. Ini sama ini. Ini dan ini ya, Pak ya. Tahun sebelumnya ini yang lebih baru ini yang tahun sebelumnya, satu bulu satu kebaikan. Satu bulu satu kebaikan. Yang ini ya. Oh, ini ya, satu bulu satu kebaikan. SKN itu perusahaannya gitu, Pak. Sebar Korban Nusantara punya PKPU itu. Oh, Sebar Korban Nusantara. Ini gimana kok bisa sampai ide seperti ini, Pak? Apakah ini idenya Syafaat atau idenya SKN atau bagaimana itu, Pak? Ya, jadi ini idenya teman-teman di Syafaat. Oke. Secara tim lewat riset dan juga lewat brainstorming yang cukup lama. Akhirnya ketemu ideas ini yang ini yang pertama ya, Pak ya. SKN ketemu dengan kita di tahun itu idenya satu bulu satu kebaikan. Karena kita mikirnya ini yang bikin kalimat satu bulu satu kebaikan juga Syafaat ya. Jadi kita ngambil dari hadis tentang banyaknya pahala dalam setiap satu bulu itu. Akhirnya kita mikir, kenapa kok kalau bulunya itu 1000, ya, gimana kalau kambingnya 1000 terus kita bikin 1000. Kemudian ada yang rambutnya kriwil panjang biar semakin banyak. Kita cuma mikirnya sederhana itu, berarti kan semakin banyak pahalanya. Akhirnya supaya menarik, kemudian kambingnya kita set jadi rambut 1000. Jadi ada 3 versi sebenarnya yang ada di katalog itu. Jadi rambut 1000, rambut olahraga, sama rambut orang yang keriting. Jadi pokoknya intinya kambingnya rambutnya lebih banyak dari yang biasanya. Nah, berarti untuk membuat desain, untuk membuat branding itu tidak sekedar mempelajari visual tetapi juga ngaji ya, Pak ya. Nah, kok tahu satu bulu satu kebaikan kan kalau nggak ngaji kan nggak bisa kan gitu kan. Insightnya dari situ. Kemudian kalau yang ini kan waktu itu lagi tren bak truk dengan kalimat-kalimat lucu ya. Dan hampir rata-rata tidak ada yang syar'i. Jadi bak truk itu kalimatnya juga saru ya. Eling rasane rakalingan rupane itu kan sudah berkonotasi yang negatif atau ayu adine itu kan enggak ada maknanya buat kehidupan itu. Akhirnya kemudian kita ada memelesetkan istilah kutunggu jandamu itu dengan kutunggu korbanmu. Itu harapannya biar orang-orang yang baca lihat bak truk, ternyata bak truk ono sing soleh ya. Kemudian ternyata dodolan sapi karo kambing gitu, langsung dikasih nomor. Nah, ini ada kampanye selama kurun waktu 3 bulan menyewa bak truk yang ada di cabang-cabang yang ada di SKN. Kemudian kita branding semua kayak gini. Oh gitu. Ya, jadi mereka itu punya banyak truk itu? Bukan, kita nyewa perusahaan truk yang dia memang biasanya ngangkut kurban sapi maupun kambing. Dan ditulis kutunggu kurbanmu apa? Nomornya tapi ini. Kalau ini desain atau asli, Pak? Kalau ini desain. Desain ya. Terus akhirnya diaplikasikan gitu. Jadi iklan TV dan juga jadi ambience media. Ambience medianya adalah truk-truk itu dibayar ya, kemudian mereka diminta keliling aja. Keliling kota, keliling desa. Kalau dibuat kerja ya berarti kan rutenya mana saja, terus nanti divideokan gitu, videokan. Dan juga kalau misalnya pun toh tidak divideokan ya ini kan sebagai sudah tahu iklan. ya. Betul. Dan bisa menghubungi website ini langsung. Ini sampai jadi nama website, Pak. Kutunggu korbanmu ini. Kutunggu korbanmu.com ini sudah kita beli waktu itu, kemudian hubungi nomor WA-nya jadi bisa langsung pesen. Jadi harapannya orang ada impresi kemudian tertarik, ini unik nih. Aku tak pesen kambing di sini aja. Kalau desain sampai seperti ini, itu kira-kira bisa mempengaruhi orang yang tadinya tidak mau korban, misalnya untuk kasus ini tidak mau korban terus menjadi mau korban gitu. Ada nggak, Pak, itu catatan seperti itu? Karena faktanya setelah di riset, setelah campaign ini berakhir, itu peningkatannya 125%. Wah, Masya Allah. Ya. Berarti kan ada, paling tidak ada peran iklan ini. Oh, berarti belum ada iklan,
atau sebelum ada branding ini, dan setelahnya itu Syafaat melakukan riset gitu Pak? Ada laporan kan dari dari klien, ada peningkatan enggak? Oh ada 125% misalnya. Oke. Jadi tidak semua memang ada peningkatan, ada kalanya stuck juga ada. Oh gitu ya. Tergantung dari masanya, pada waktu hasilnya gimana. Apakah campaign tahun sebelumnya itu sangat parah sehingga orang jadi nggak mau tetap, walaupun kreatifnya kayak apa, konsumen nggak mau karena ada campaign sebelumnya yang menyakitkan hati dia, nggak mau beli juga akhirnya. Oke. Ternyata urusan desain itu banyak yang terlibat ya Pak ya. Tidak hanya satu seniman dengan satu orang yang pemesan terus sudah, ternyata banyak sekali. Oke, luar biasa ya. Oke. Coba kita lihat karya yang lain. Nah, rekan-rekan Painting Explorer Channel, kita di karya yang lain, yaitu Roti Bakar Edi. Roti Bakar Edi itu pemilik perusahaannya atau apa? Yang punya namanya Pak Edi. Oh, jadi nama perusahaan atau nama makanannya? Nama perusahaan, nama kafenya, nama kafenya, bukan nama produknya ya? Bukan. Ya dia sama aja. Produknya juga namanya RBI namanya. Roti Bakar Edi. Roti Bakar Edi. Yang punya adalah Pak Edi, sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Sekarang yang meneruskan adalah Bu Risdi, yaitu generasi keduanya putrinya beliau, Bu Risdi. Nah, ini kalau di Jakarta, di Jabodetabek fenomenal. Ini adalah memulai usahanya lewat dorongan, pakai dorongan itu Pak. Oh, di kampung-kampung gitu ya? Di kampung-kampung, di kota. Tapi lebih ke kota, di kota sih. Ada yang tetap sampai sekarang masih dipertahankan, yaitu yang di depan kampus Al Azhar itu. Itu setiap jam sore itu buka lapak di sana. Jadi memang khasnya begitu ya? Untuk kayak semacam sejarah itu. Sejarah Roti Bakar Edi termasuk yang ada di situ. Terus yang lainnya sudah berupa kafe modern. Jadi yang khas itu adalah rotinya ini kan memang setiap hari bikin sendiri dengan alatnya sendiri, dan kemudian dari satu pabrik itu kemudian didistribusikan ke semua outlet Roti Bakar Edi. Kapan-kapan kalau ke Jakarta ada banyak di Jakarta. Oh, banyak tempat ya roti. Oke. Sekarang sentuhan Syafaat di mananya Pak? Jadi kita membantu membuatkan konsep kreatifnya, karena sebelumnya belum ada yang nanganin. Kemudian kita membuatkan soul dengan perfect taste with traditional ways. Itu adalah kalimat yang kita usulkan untuk Roti Bakar Edi. Perfect taste with traditional taste. Oke. Jadi kalimat ini karena hasil riset juga, karena ada konsumen yang kenapa memilih Roti Bakar Edi, karena rasanya, kemudian sejarahnya, kemudian perjuangannya pemiliknya, kemudian makanannya emang enak-enak. Oh gitu. Jadi, sebagai akhirnya karena generasi X yang makan di situ, akhirnya perlu ada jembatan bridging untuk milenials kan. Akhirnya dibuatlah brand untuk menyertai, yaitu RBI Kopi. Ini RBI Kopi. Nah, jadi beberapa RBI yang baru buka itu sudah langsung ada RBI kopinya. Oh, ini menjadi idenya Syafaat untuk membuat kopi gitu. Ya, kita mengusulkan sampai seperti itu ya, Pak ya. Ya, karena orang dodolan roti, dodol kopi gitu ya, Pak ya. Karena brand itu kan intinya kan bagaimana cara membangun emosional konsumen. Maka kita harus ngasih solusi-solusi kan, ngasih masukan. Yang namanya brand itu tidak sekedar kemudian visual saja, tetapi juga hal-hal yang berhubungan dengan operation, hubungan dengan manajemen juga. Jadi kalau ada usulan yang penting buat mereka, kita akan sampaikan, walaupun tidak semuanya pasti diterima ya, karena hubungannya sama budget dan lain sebagainya.
Nah ini salah satu selain memang mereka juga sebelumnya sudah pengen dan mengetahui bahwa pasar milenial harus disentuh banyak, tapi caranya gitu ya, nggak tahu ya. Dan mereka sudah punya gambaran warung kopi, tapi warung kopi yang seperti apa, maka kita ngasihkan masukan. Dan namanya RBI Kopi, kita buatkan brandnya, kemudian menunya yang khas, yang itu disukai milenials. Akhirnya sekarang yang datang itu nggak cuma orang-orang kantoran yang sudah Gen X yang seumuran kita, tetapi juga anak-anak muda yang dia masih kuliah atau dia baru bekerja baru beberapa tahun tapi sudah ada di situ, sudah mulai nongkrong. Jadi ternyata brand itu juga harus mencarikan solusi gimana bridging supaya dari Gen X ke Gen Y ini jadi ada. Nanti juga gitu lagi dari Gen Y ke Gen X atau Gen Y yang punya keluarga gimana gitu. Akhirnya kalau itu jangan-jangan juga desainkan interiornya dan sebagainya. Nah, kita tidak spesialis ke sana. Cuman kalau ada proyek yang seperti itu pasti konsultan interiornya disupervisi oleh Safaat. Gitu. Kayak contohnya yang setup untuk RBI Kopi yang baru ini, itu arsitekturnya itu selalu berkonsultasi dengan kita. Enaknya taste warnane opo misalnya gitu ya. Termasuk taste-nya, karakter konsepnya mau kayak apa. Itu kadang-kadang Safaat yang ngasih insight-nya. Karena ini konsepnya ini, perilaku konsumennya seperti ini, kemudian targetnya milenials, maka bentuk warung kopinya harus yang seperti ini. Itu rekomendasinya Safaat. Bukan suka-sukanya arsitek. Karena arsitek berarti nanti nggak nyambung ya antara apa visual yang disampaikan sama arsiteknya beda kan gitu. Makanya arsitek hebat itu justru yang bisa bekerja secara tim. Dia dekat dengan konsultan brandingnya supaya outputnya sesuai dengan konsumen, tidak sembarang gitu loh. Jadi warung kopinya kayak apa, terus supaya nggak ganggu brand utamanya RBI, cara penataannya seperti apa, itu kita ngasih advice ke sana. Rekan-rekan Pancing Explorer Channel, banyak sekali yang masih bisa dipelajari dari Pak Andika, dari Safaat Markom ini. Tapi lama-lama sudah terdengar adzan asyar. Mosok syariah ora salat asar ayo lucu kan. Nah, kita sudahi. Teman-teman yang pengen membranding perusahaan, jika punya perusahaan apapun lah ya Pak ya, bisa langsung menghubungi ke Safaat tadi di safaat.com. Nanti di sana ada kontaknya kan Pak? Ada. Berarti ada paling tidak ada 2. Satu, teman-teman yang pengen membranding perusahaan, silakan ke safaat.com, apalagi branding secara syar'i. Dan teman-teman yang pengen membuka desain secara syar'i atau ingin mempunyai tim kreatif secara syar'i juga bisa menghubungi. Luar biasa. Nanti rekan-rekan ke sana menghubungi kontaknya dan akan ketemu dengan timnya Pak Andika. Dan kalau ke kantor bisa ketemu Pak Andika sendiri ya. Oke. Sebelum ditutup, sebelum kita sudahan, monggo Pak Andika mungkin mau menyampaikan sesuatu yang penting untuk rekan-rekan Pancing Explorer Channel. Monggo Pak. Baik, bismillah. Buat teman-teman kreatif atau pemilik brand dimanapun, hidup ini hanya sekali. Janganlah kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu hal yang nggak bisa kita bawa mati. Termasuk diantaranya ketika kita berbisnis dan berkarya. Maka berusahalah ketika berbisnis dan berkarya itu sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tujuannya? Untuk kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Insya Allah ketika kita jagain urusan kita di dunia ini dengan syariatnya, insya Allah akan menolong kita di dunia maupun di akhirat. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andika. Biasa.